Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita akan mulai kegiatan sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer tahun 2021 siang hari ini. Sebelumnya diinformasikan bahwa selama kegiatan berlangsung akan ada proses dokumentasi baik itu video maupun foto. Jadi diharapkan kepada seluruh partisipan dalam ruang Zoom ini untuk berkenan mengaktifkan atau menyalakan kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Herda Linda Sirait, MPD, selaku Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Yang kami hormati Ibu Sumini SPD MM, selaku Kasatlak SMP Negeri 230 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 230 Jakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Pelaksana dan Pendamping ANBK SMP Negeri 230 Jakarta. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali Kelas 8 SMP Negeri 230 Jakarta. Yang kami hormati orang tua wali peserta ANBK 2021 SMP Negeri 230 Jakarta, serta yang kami banggakan seluruh peserta ANBK 2021 SMP Negeri 230 Jakarta. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat bertemu dalam kegiatan sosialisasi ANBK 2021 di ruang Zoom ini. Pada masa pandemi kali ini tentunya kita tahu bahwa keadaan belum sepenuhnya kondusif ya Bapak Ibu. Namun kegiatan yang ada di sekolah kita, kegiatan pendidikan kita harus tetap berjalan dengan memanfaatkan platform online seperti ini. Mengingat adanya agenda penting di sekolah kita dalam waktu dekat, yaitu ANBK 2021, sehingga kami perlu mengadakan sosialisasi, di mana kegiatan ini dapat menjadi sarana informasi terkait kebijakan, teknis, dan mekanisme pelaksanaan ANBK 2021 di SMP Negeri 230 Jakarta. Saya selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan doa, kemudian ada pengarahan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, yang akan diresponi dengan sesi tanya-jawab, dan terakhir adalah kegiatan penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita panjatkan doa agar kegiatan hari ini dapat berjalan sesuai harapan. Doa akan dibawakan oleh Bapak Abdul Somad MPD. Kepada Bapak Somad, kami persilakan. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang, Bapak Ibu, Ibu-ibu wali murid, dan juga anak-anak yang Bapak sayangi. Mari kita awali bersama-sama kegiatan rapat pada siang hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan rapat yang akan berlangsung pada siang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua, dan kegiatan di sekolah kita yang berupa asesmen nasional ini atau AN nantinya berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai. Yang beragama Islam, mari kita alih dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Yang Muslim silakan berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Somad yang telah membawakan doa. Sebelum masuk ke acara berikutnya, saya mohon izin mengingatkan terkait daftar hadir. Link daftar hadir untuk Bapak Ibu Panitia, pendamping dan wali kelas sudah dibagikan di WhatsApp grup ANBK. Sementara itu, link daftar hadir untuk orang tua wali dan peserta ANBK sudah dibagikan di kolom chat platform Zoom ini. Silakan Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian untuk mengisi kehadiran tersebut. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak, kita akan masuk ke agenda utama, yaitu pengarahan dari Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Ibu Herdalinda Sirait MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arlen. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 8 yang hadir di dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Yang kami hormati, mohon maaf Bapak Ibu Wakil, mungkin karena lagi pada sibuk juga dalam pertemuan, mohon izin Pak Warsono, Bu Sukma dengan Bu Siti Sulaiha. Yang kami hormati Bapak Ibu staf SMP Negeri 230 Jakarta. Yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua, peserta didik kelas 8 yang menjadi calon ya untuk anak-anak kita yang peserta ANBK. Yang Ibu sayangi, anak-anakku peserta ANBK yang terpilih secara sistem dari kelas 8A sampai 8C. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, dapat bertatap muka secara virtual, di mana hari ini ada sosialisasi terkait kegiatan kita untuk persiapan asesmen nasional berbasis komputer yang akan kami sosialisasikan kepada seluruh orang tua dan anak-anak yang terpilih sebagai peserta ANBK tahun 2021. Mohon izin Bapak Ibu, sepertinya Zoom-nya ini kita salah nih. Soalnya itu sudah kena upgrade. Harusnya yang terbaru enggak ini. Karena ini waktunya juga sudah mau habis. Saya ulang ya, kita keluar dulu. Kita tutup. Saya ulang untuk dibikin yang terbaru. Nanti saya kirim lagi alamat Zoom-nya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya close dulu. Nanti masuk lagi ya Bapak Ibu ya, anak-anak Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat siang. Oh gitu. Ya, sudah di grup orang tua juga sudah saya kasih tahu, Bu. Ya. Makasih. Bapak Ibu wali kelas, mohon izin sambil dicek ya siswanya.
ini Bu Rahma udah masuk juga nih. Ada satu lagi, Bu Sri Hastuti, Bu. Itu baru dia. 223. Iya. Baru berapa bulan itu? Berakhirnya kayaknya 2024. Salah persepsi tadi, dia baru 6 bulan itu. 223. Pasal Tebu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin, sepertinya ini kita ada kesalahan teknis, tapi kita tidak lama kok. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera. Baik, saya lanjutkan saja. Segala puji dan rasa syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, dapat bertatap muka secara virtual, yang mana kita memiliki agenda yang penting sekali. SMP Negeri 230 akan dilihat potret sekolahnya seperti apa. Nah, potret sekolah yang dilihat ini, Ibu ingin ucapkan kepada anak-anak Ibu yang terpilih. Kalian adalah anak-anak yang terpilih. Ada 50 peserta yang terpilih sebagai duta SMP Negeri 230 Jakarta yang nanti bisa memberikan gambaran bagi pemerintah, Kementerian Pendidikan, juga Dinas Pendidikan, suku dinas pendidikan, dan sekolah kita tentunya. Oleh karena itu, saya mau coba share apa sih ANBK itu. Kadang-kadang dengernya aja, aduh, saya ini mau ujian nasional berbasis komputer. Bukan itu. Jadi kalian jangan takut dulu. Ini bukan penentu untuk kalian naik kelas atau nanti untuk lulus, bukan. Tapi lewat kalianlah anak-anak Ibu yang terpilih ini membuat sekolah kita dilihat gambaran SMP 230 itu seperti ini, gitu ya. Ibu coba share. Ya, apakah sudah tampak? Sedang mulai. Oke, baik. Kita sama-sama melihat bahwa mekanisme pelaksanaan asesmen nasional tahun 2020 itu seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Hadir. Sebaiknya yang lain. Aduh. Nah, jadi asesmen nasional ini sebenarnya sebagai evaluasi
evaluasi oleh pemerintah. Kemudian pemetaan mutu di satuan pendidikan, yaitu mutu di sekolah SMP Negeri 230 Jakarta. Nah, instrumen yang digunakan seperti apa? Nanti ada asesmen kompetensi minimal. Ini berupa literasi membaca dan numerasi. Kemudian survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Jadi nanti ada literasi membaca dan numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Nah, siapa yang menjadi peserta? Tentu sekolah jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, sementara SLB pun ikut. Jadi SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, paket C itu ikut. Jadi sekolah-sekolah itu ikut. Kemudian pesertanya kepala sekolah saja ikut. Ya. Seluruh guru ikut di dalam asesmen ini, penilaian ini. Kemudian peserta didiknya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, untuk kita kan kelas 8. Jadi anak-anak ibu yang terpilih kelas 8 itu maksimal 45 orang. 45 siswa. Tapi kita harus menyediakan cadangannya 5 orang. Jadi ini nanti 50 peserta didik lah yang ikut sebagai duta atau yang menjadi bakal input atau masukan bagaimana kondisi SMP Negeri 230 Jakarta. Nah, kemudian penyelenggara ini tentunya dari pusat, ya. Provinsi, untuk tingkat provinsi itu LPMP, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenak, instansi tingkat provinsi terkait pendidikan. Nah, kabupaten kota, kabupaten atau tingkat kota ini Sudin, kemudian kantor Kemenak tingkat kota, instansi tingkat kota terkait pendidikan. Kemudian satuan pendidikan yaitu sekolah kita, SMP Negeri 230 Jakarta. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana rencana pelaksanaannya? Untuk SMP, pelaksanaannya itu di bulan September. Tanggal berapa? Tanggal 27 sampai tanggal 30. Tapi pelaksanaan kita cuma 2 hari. Jadi nanti kita lihat jadwal untuk pelaksanaan AN atau Asesmen Nasional. Nah, instrumen Asesmen Nasional ini dapat kita lihat untuk siswa, nanti tuh anak-anak ibu yang hebat ini, yaitu ada AKM yang tadi literasi membaca, kemudian numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Itu untuk siswa. Untuk guru hanya survei lingkungan belajar. Untuk kepala sekolah pun survei lingkungan belajar. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Bentuk soalnya ada pilihan ganda kompleks, nanti ada menjodohkan, ada isian singkat.
Nah, ada bentuk soal non-objektif, yaitu dalam bentuk soal uraian, menjawab. Jadi jangan kalian takut, jawabannya nanti uraian seperti apa. Jawab sesuai yang ditanya. Kadang-kadang itu bukan soal pelajaran, tapi di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi jangan pernah takut ya anak-anak ya, tenang saja ya. Nah, metode penilaian nanti yaitu multi-stage adaptive test. Jadi ini memang bisa langsung diketahui soalnya, jawabannya pada saat kalian menjawab. Ibu juga belum tahu nih bentuknya seperti apa, tapi ini tidak perlu menjadi momok yang takut atau menyeramkan. Saya harus asesmen nasional seperti apa ya, gitu. Nah, pelaksanaannya nanti dilaksanakan di sekolah kita. Ini untuk tingkat SMP, soal tes literasi 90 menit waktunya. Ini di hari pertama. Di hari pertama, kemudian yang kedua survei karakter itu 30 menit. Jadi kita pelaksanaan 2 hari. Hari pertama 2 yang di tes, yaitu literasi selama 1,5 jam, kemudian survei karakter 30 menit, jadi 2 jam itu untuk hari pertama. Hari kedua ini tes numerasi, waktunya juga 1,5 jam, dan untuk survei lingkungan belajar 30 menit. Jadi anak-anak nanti pelaksanaannya 2 hari. Hari pertama literasi dan survei karakter. Hari kedua numerasi dan survei lingkungan belajar. Itu untuk SMP ya, Nak. Nah, hasilnya nanti ini sebagai sumber data menjadi raport sekolah, bahwa sekolah kita ini ada di level mana. Jadi yang dinilai kan kepala sekolah dinilai, Bapak Ibu guru dinilai, anak-anaknya juga dinilai, peserta didiknya. Nah, ini menjadi profil atau rapor dari sekolah kita. SMP Negeri 230 itu ada di level mana. Nah, untuk AKM literasi membaca, ini nanti rata-rata skor literasi, kemudian persentase murid yang memiliki tingkat literasi membaca, itu diharapkan di atas standar minimum. Jadi membaca, bagaimana anak-anak di dalam membaca, nanti apa yang disuguhkan di dalam soal tersebut, tingkat literasi membacanya seperti apa, ya, menyimak di dalam membaca itu seperti apa. Nah, untuk numerasi biasanya ini pun tingkat numerasi atau dalam menghitung standar harus di atas standar minimum, ya, semuanya diharapkan di atas standar minimum. Begitu juga untuk survei karakter. Jadi indeks karakter murid yang menggambarkan sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak pelajar Pancasila itu yang seperti apa? Bela negara, semangat juang, bertanggung jawab, bisa bekerja sama, gitu, saling gotong royong. Nah, itu
pelajar Pancasila itu seperti itu. Jadi survei karakternya nanti karakter murid menggambarkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, ini mutu pembelajaran yang dilakukan di sekolah kita seperti apa. Tentu kalau kurang baik akan kita tingkatkan. Jadi ada perbaikan. Indeks mutu pembelajaran ini indeks perbaikan. Jadi jangan takut nanti ini seperti apa. Justru kalau kita tahu, lingkungan belajarnya mungkin Ananda atau anak-anak ibu menjawabnya nanti kurang lengkap atau apa, kami harus melengkapi gitu. Jadi survei lingkungan belajar kalian pun nanti bisa mengisi atau menjawabnya sesuai apa yang kalian lihat. Tentunya karena kalian adalah bagian dari yang nantinya memberi gambaran sekolah kita, berikanlah yang terbaik yang kalian dapat di sekolah. Karena kebetulan ini lagi masa pandemi COVID-19 ya, jadi anak-anak ibu yang kelas 8 ini belum pernah merasakan belajar di sekolah, belum pernah. Nah, untuk lingkungan belajar pun masih di rumah, paling lingkungan belajarnya bagaimana kondisi belajar di rumah, kemudian dengan Bapak Ibu guru, apa yang kalian rasakan di dalam belajar selama 1 tahun yang sudah dilalui. Gitu ya, di sini indeks mutu pembelajaran, indeks perbaikan pembelajaran, kemudian indeks keamanan satuan pendidikan karena tidak atau belum mengalami di sekolah, yang jelas kalau keamanan di sekolah kita sudah aman. Kemudian inklusivitas satuan pendidikan, artinya kita juga punya anak-anak inklusif. Di sini bagaimana lingkungan belajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, indeks pelibatan warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya itu untuk lingkungan belajar. Jadi di sini juga nanti kita sama-sama belum tahu bentuk soalnya seperti apa. Yang jelas di dalam membaca silakan dicermati, kemudian dijawab seperti apa yang kita ketahui. Itu ya nak ya. Nah, untuk pembiayaan ini nanti dibiayai oleh pemerintah dari dana BOS dan dana BOP. Nah, itu terkait mekanisme dari pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian mungkin kalian juga ingin tahu apakah asesmen nasional itu. Tentunya kita sama-sama ingin mengetahui apa sih sebenarnya asesmen nasional itu. Kadang-kadang membuat rasa takut sampai bilang, aduh aku nggak mau ikut, aku nggak bisa. Nah, tidak lagi terlontar seperti itu karena ini bukan penentu untuk kalian naik kelas atau penentu untuk kalian lulus, bukan. Ya, bukan. Justru kalian adalah anak-anak yang hebat terpilih dan ini pemilihannya pun bukan dari kami, Bapak Ibu guru. Bukan, secara sistem. Jadi kalian terpilih secara sistem dan inilah anak-anak yang hebat yang menjadi wakil sekolah kita di dalam melihat raport atau profil dari sekolah SMP Negeri 230 Jakarta. Baik, kita sama-sama melihat bagaimana sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menyiapkan asesmen nasional tahun 2021 ini. Nah, asesmen nasional ini dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidik. Jadi kita sistem pendidikannya yang dievaluasi oleh pemerintah, bukan prestasi. Kalau prestasi yang evaluasi adalah kami, Bapak Ibu guru, kepala sekolah di sekolah itu. Jadi hasilnya untuk AN ini, AN atau asesmen nasional ini bukan evaluasi individu siswa. Dan hasil AN ini dapat ditindaklanjuti oleh sekolah. Jadi tidak menambah beban untuk anak-anak ibu pada saat anak-anak ibu kelas 6, kelas 9, kelas 12 ya untuk SMA ya. Untuk yang sekarang kelas 9. Jadi tidak digunakan untuk PPDB, tidak. Jadi nggak usah takut bahwa ini nanti saya udah terpilih malah jadi beban, bukan ya Nak ya, bukan menjadi beban. Nah, ini tidak ada konsekuensinya. Jadi tidak ada konsekuensinya. Jadi jangan cemas, tapi kalian tetap seperti biasa saja, kayak membaca buku cerita, mungkin di dalam pertanyaan nanti. Jadi jangan menjadi beban ya. Nah, evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor, tapi perubahan. Nah, perubahan. Bagaimana perubahan skor atau tren dari 1 tahun ke tahun berikutnya, itu yang mau dilihat. Raport sekolah kita dari setiap tahunnya. Jadi ini sebenarnya evaluasi kinerja lebih adil gitu ya. Jadi berorientasi itu pada perbaikan, bukan perbandingan antar sekolah, bukan. Jadi perbaikan untuk di sekolah kita. Sehingga jangan menjadi beban bagi anak-anak ibu yang ibu sayangi, tetap semangat. Ini hanya sebagai potret mutu sekolah SMP Negeri 230 Jakarta. Nah, kinerja ini nanti akan terpantau secara berkala. Jadi hasilnya sebagai evaluasi diri. Nah, itu AN, asesmen nasional. Jadi seluruh sekolah melaksanakan. Seluruh sekolah melaksanakan setiap tahun. Ya, setiap tahun. Nah, ini tadi untuk AKM literasi numerasi, literasi membaca dan numerasi itu adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus pada pengembangan daya nalar daripada pengetahuan konten. Jadi pengembangan daya nalar. Jadi bukan pengetahuan hanya pada batas isi. Tapi dokter ini nalarnya anak-anak yang diminta ya. Itu untuk literasi dan numerasi. Kalau survei karakter ini sebenarnya sulit diukur ya secara mendalam di dalam asesmen berskala besar. Namun demikian, survei karakter dapat memberi informasi yang berharga tentang apa? Sikap, nilai, dan kebiasaan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah,
anak-anak ibu yang ibu sayangi, di sini kalau kita lihat survei karakter ini memberi sinyal bahwa sekolah perlu memperhatikan. Memperhatikan apa? Tumbuh kembang murid secara utuh. Mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual. Nah, itu untuk karakter. Kalau survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran. Kemudian mengukur iklim keamanan dan inklusivitas sekolah. Mengukur ini juga sebagai refleksi guru. Jadi perbaikan sebagai bahwa latar belakang keluarga dari siswa seperti apa. Jadi sekali lagi untuk anak-anakku sekalian, jangan ini menjadi beban untuk kalian takut di dalam menghadapi asesmen nasional, ya. Tidak ada hubungannya dengan kenaikan kelas atau kelulusan atau PPDB, tidak sama sekali. Justru kami berterima kasih anak-anakku yang terpilih menjadi gambaran bagi kami. Kalianlah yang mewakili 1.113 siswa yang ada di SMP Negeri 230 Jakarta. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Terima kasih dan mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu orang tua, juga Bapak Ibu guru, wali kelas, tetap memberikan motivasi atau semangat kepada anak-anak kita. Dan nanti akan dilaksanakan simulasi. Untuk simulasi, anak-anak tidak perlu datang ke sekolah. Kami mempersiapkan alat yang dipergunakan saja, sarana prasarana yang digunakan. Hanya mohon anak-anak ibu yang 50 ini menyediakan laptop. Tolong diinfokan kepada wali kelas laptop yang dimiliki. Kalau tidak memiliki, kami akan usahakan di sekolah. Tapi kalau memiliki, mohon diberikan informasi kepada Bapak Ibu wali kelas. Dan tanggal 26, tanggal 23 Agustus sampai 26 Agustus ini adalah simulasi. Nah, untuk buku kami sudah siapkan, nanti yang 50 siswa akan mendapatkan buku terlebih dahulu untuk baca-baca persiapan seperti apa sih soal literasi membaca dan numerasi, juga karakter, survei karakter, juga survei lingkungan belajar. Begitu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih bagi orang tua dan mohon kerjasamanya. Kita sudah bikin grup sehingga untuk komunikasi kita bisa lebih lancar lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas pelaksanaan sosialisasi hari ini yang harusnya jam 1, tadi saya masih ada pertemuan dengan Sudin sampai jam 1:30. Jadi mohon dibukakan pintu maaf dan kedepannya kita bisa semakin sukses, semakin tetap sehat, jaya untuk SMP Negeri 230 Jakarta. Terima kasih, selamat siang. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Pak Arlen, monggo Pak Arlen. Ya, baik, terima kasih Ibu Herda atas arahannya. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, tadi sudah disampaikan cukup jelas ya oleh Ibu Kepala Sekolah kita terkait mekanisme AN, ya, pelaksanaan AN dan pemaparan terkait apa itu AN, di mana AN ini untuk menjadi potret mutu sistem pendidikan, artinya potret mutu sekolah kita. Hanya saja memang 50 siswa hebat terpilih yang menjadi representatif dari sekolah kita. Jadi seperti yang Ibu Herda sampaikan, anak-anak tidak perlu takut
karena ini tidak menjadi penentu kenaikan kelas, tetapi ini menjadi potret bagaimana penerapan sistem pendidikan di sekolah kita. Begitu ya anak-anakku. Baik, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu, kalau saya buka suara, itu takutnya saya salah menentukan siapa yang lebih dahulu, ya. Maka dari itu silakan di Zoom sudah ada fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu gunakan fitur tersebut dan kami akan buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pak Arlen mohon izin. Baik Ibu, bagaimana? Mohon izin, kok ini kayaknya remaining meeting time-nya 5 menit lagi ya? Harusnya kita kan tidak ada batas. Nanti tiba-tiba mati ini. Untuk yang bertanya mungkin Bisa disampaikan ke wali kelas atau bagaimana Ibu? ya begitu aja, disampaikan ke wali kelas aja. Baik Ibu, Kita baik. keburu habis, atau ada yang mau langsung nanti ke wali kelas. Kalau kita tutup lagi, kita mau buka lagi, kira-kira pada setuju nggak ya Bapak Ibu? Setuju lah, Bu. Ini- Baik. Kita tutup, kita buka lagi gitu, mau? Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oh begitu ya, jadi saya close dulu ya. Terus Ya, Bu. kita Masuknya kadang-kadang susah, Bu. Masuknya Itu susah. itu lebih baik, Bu. Jadi kan lebih jelas. Maaf ya, Bu. Saya salah dulu. Oh Mungkin iya, lebih Ibu baik Banyu, ya monggo. Mungkin lebih baik ditutup dulu, baru buka lagi. Itu lebih memperjelaskan. Jadi biar mereka semua jelas gimana keputusan pertanyaan apapun yang diajukan. Itu Baik, lebih baik, jelas. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Banyu, Mama Andika. Saya close dulu, nanti kita masuk lagi. Dengan yang tadi kok sama.